Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita kecuali ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pendahulu kita, tokoh-tokoh bangsa, pahlawan kemerdekaan, para kiai-kiai yang menjadi pendiri bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tidak kalah pentingnya yang perlu saya sampaikan pada saat ini adalah pentingnya akhlak kepada pemerintah dan akhlak di dalam berbangsa dan bernegara. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam akhlak kita kepada pemerintahan kita, maka harus kita perhatikan bahwasannya menghormati pemerintahan kita, pemerintah Republik Indonesia, presiden, menteri, dewan, wakil-wakil rakyat, bahkan sampai pimpinan kita di kampung-kampung sekelas RT RW, harus kita taati mereka. Dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka ketika mereka salah. Jangan pernah mencaci pemerintahan kita, karena itu tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, coba lihat Habib Umar bin Hafid, ulama besar tingkat dunia yang berasal dari Yaman. Sehebat apapun beliau tidak pernah mencaci maki pemerintahnya. Apakah panjenengan tidak melihat almarhum Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Makki al-Hasani, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tinggal di Rusaifah Makkatul Mukarramah, yang dikepung oleh pemerintahan Wahabi, pemerintahan Saudi Arabia yang memang terkenal dengan Wahabi. Perbedaan-perbedaan antara Abu Ya Sayyid Muhammad al-Maliki dengan pemerintahan Saudi tidak membuat beliau kemudian harus mencaci maki pemerintahan Saudi Arabia. Inilah pentingnya akhlak, saudaraku. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan dan panjenengan semua, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Di dalam hadis ini dikatakan, Ani bin Abbasin, Ani Nabi SAW qala, man kariha min amrihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang benci, tidak puas dengan hasil kinerja dari pemerintahannya, tidak puas dengan Pak Jokowi sebagai presiden misalnya, tidak puas dengan kinerja kepolisian misalnya, tidak puas dengan kinerja para TNI misalnya, falyasbir, maka bersabarlah, kata Rasulullah. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran, barang siapa yang keluar dari pemerintahan, keluar tidak mengakui pemerintahan, selalu mencaci maki pemerintah, mencaci maki TNI, mencaci maki Polri misalnya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini marilah kita bersama-sama jaga etika, jaga akhlak kepada siapapun, termasuk kepada pemerintahan kita.
Jangan sampai panjenengan semua kemudian termakan isu-isu provokasi yang ada di channel-channel YouTube misalnya, yang mana banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib bahkan misalnya, yang isinya ceramahnya hanya sifatnya provokasi, yang sifatnya hanya menghasut, yang sifatnya hanya mengajak umat Islam untuk memusuhi pemerintahan dengan segala cara untuk menjatuhkan presiden misalnya, dengan segala cara berusaha untuk menghancurkan kepolisian misalnya, hanya gara-gara oknum polisi melakukan pelanggaran, dikit-dikit bubarkan kepolisian. Apa panjenengan tidak pernah membayangkan andai kata 1 minggu saja kepolisian mogok tidak mau bekerja, ruwet Indonesia. Inilah saudaraku yang harus saya sampaikan datang panjenengan semua, betapa pentingnya menghargai pemerintahan kita. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah di dalam berbangsa dan bernegara, akhlak kita sebagai umat beragama di Indonesia. Tanamkan kecintaan pada tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada bangsa dan negara tidaklah bertentangan dengan agama, tidaklah bertentangan dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, di dalam perjalanan beliau selalu mengatakan al-watan, al-watan, al-watan. Karena saking cintanya dengan Mekah, saking cintanya dengan kampung halamannya, beliau selalu mengatakan, kampungku, tanah airku, Makkah, tempat kelahiranku ya Allah. Maka Allah pun kemudian memberikan atau menurunkan ayat Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai jaminan bahwa Allah akan mengembalikan Kanjeng Nabi ke Makkahul Mukarramah. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah, zat yang mewajibkan kepadamu untuk mentaati isi Al-Quran, laradduka ila ma'ad, pasti akan mengembalikan kamu ke tempat kelahiranmu, yaitu Makkahul Mukarramah. Apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pun juga mencintai tanah airnya, mencintai kampung halamannya. Maka tidak salah kalau kita dilahirkan di Indonesia, kita mencintai NKRI, kita mencintai tanah kelahiran kita. Oleh sebab itu saudaraku, closing dari apa yang saya sampaikan kali ini, satu kata, satu kalimat, NKRI harga mati. Saya Abdul Wahid dari Kamtibmas Polsek Kedamaian Polres Gresik mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.